mengganggu, Pak. Kalau kita bilang bahwa jalur eh, transportasi utama ini kan di Jawa ini masih di jalur Pantura ini, Pak ya, apa, untuk pergerakan barang. Jadi begitu ada kemacetan, apakah itu karena pembangunan jalan ataupun banjir, tentu Ya, dampaknya cukup signifikan. ya, Nah, artinya dan yang sangat kami sayangkan kan hal ini terjadi berulang-ulang, iya, ya kan? Itu yang memang seolah-olah kita ini tidak pernah belajar dari kejadian-kejadian yang sangat merugikan sebenarnya, melumpuhkan aktivitas, ya. Sudut pandang kami dari pergerakan aktivitas usahanya, tapi kan dampak yang lebih direct lagi kan ke warga yang terkena imbas langsung, kan. Itu yang ya, sangat-sangat ya kasihan, Pak ya, artinya gitu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pemilihan kepala daerah serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024 sampai 2029. Untuk mengetahui berbagai peta permasalahan yang dihadapi kota Semarang ke depan, saat ini saya sudah bertemu dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Stef Surya Atmaja. Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Siba Surya. Apa kabar Pak Stef? Sehat, Pak, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Stef ini lahir di Semarang tahun 1980, menyelesaikan kuliah di DePaul University Amerika Serikat, dan kemudian terjun di bisnis di PT Siba Surya, pernah menjadi manajer logistik, menjadi direktur operasional, dan sekarang menjadi presiden direktur PT Siba Surya. Mungkin supaya agak lebih lengkap walaupun singkat, Pak Stef silahkan bercerita mengenai perjalanan karir sampai saat ini. Silakan Pak Stef. Ya, makasih Pak Bambang. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing ya, mungkin apa, Ya, dan berbincang-bincang lah. ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Terima kasih. kawan yang beragama Muslim. Ya, jadi kami ini eh, saya bergabung dengan PT Siba Surya yang sekarang ini sejak tahun 2024, Pak. Setelah lulus 2000. 2004, sorry, Oh. 2004, jadi udah Ya, 20 tahun tahun ini ya, 20 tahun. ya, Jadi memang dari supervisor teknik, ya, supervisor teknik, lalu asisten manajer, lalu menjadi manajer logistik, menjadi direktur operasional, dan sekarang di amanah sebagai presiden direktur. Ya, tentu apa ya, satu perjalanan yang nggak pendek ya, dari 20 tahun ya, kita mengabdi, dan apa namanya, memang tidak sesuatu yang direncanakan. Kami semula tidak ada rencana untuk terjun ke bisnis transportasi, Pak. Ya, jadi ya, bukan by design lah, ya artinya, ya. tapi ya karena jalan hidup aja. Jadi kita ya sudah, kita mengalir gitu. Jadi Ya,
Jadi sejak lulus, saya studi di Amerika 6 tahun, Pak. Lalu Ya. ke Shanghai, lalu setelah itu kembali ke Semarang dan ya mengabdi di perusahaan ini sampai sekarang. Ya. Jadi PT Siba Surya ini kalau tidak salah adalah perusahaan keluarga. Nah, mungkin Pak Stef bisa ceritakan capaiannya sampai saat ini PT Siba Surya seperti apa? Ya, jadi perusahaan Siba Surya ini berdiri tahun 1951, Pak. Ya. Ya, dulu namanya PT Chunghwa, ya, Jalan Siliwangi. Ya, Siliwangi 51, Bangkit. lalu menjadi namanya Siliwangi Bangkit dan akhirnya jadi PT Siba Surya. Ya, Sibanya itu dari Siliwangi Bangkit. Nah, jadi tentu kami ini termasuk generasi yang ketiga, ya. Jadi yang ya keluarga kami sangat demokratis lah, tidak ada pemaksaan, tidak ada keharusan. Jadi silahkan yang memang punya passion dan punya kapasitas untuk bisa berkontribusi mengembangkan perusahaan diberikan kesempatan. Artinya kami keluarga besar dan kami juga meyakini bahwa butuh tidak bisa one man show, jadi kita membangun kolaborasi yang erat di keluarga kami untuk bisa saling menopang. Ya, jadi dan banyak ya hal-hal yang kita selalu diajarkan dan di berikan arahan untuk ya selalu bekerja beriringan gitu ya. Artinya untuk bisa tidak semata-mata mencari uang saja, tapi bisa membangun kebersamaan, membangun dengan driver-driver kami juga kebanyakan sudah lama, Pak. Ada yang 25 tahun ke atas, bahkan hampir 30 tahun, jadi lama. Dan kebanyakan staf dan karyawan kami juga lama, ya. Artinya itu yang selalu ditekankan ke kami untuk bagaimana membangun kebersamaan itu secara long term, gitu ya. Artinya membangun kesejahteraan itu tidak hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi membangun tim yang solid, membangun kebersamaan yang baik, membangun fundamental yang baik. PT Siba Surya ini tahun ini 73 tahun, Pak. Jadi tentu usia yang sangat tidak muda, tapi kami ya bercita-cita, berambisi untuk bisa terus eksis dan bisa berkarya untuk bangsa ini melalui hal-hal yang memang kami bisa, ya. Artinya kami fokus di jasa transportasi dan logistik. Ya, kami kan beroperasi di seluruh Jawa dan Sumatera saat ini. Ya, jadi mengelola truk, mengelola kawan-kawan pengemudi, ya, artinya memang tidak mudah ya, bisnis yang sangat capital intensif dan sangat kompleks ya dalam hal pengelolaannya. Jadi itu yang membuat kita ini tidak bisa untuk setengah-setengah gitu ya. Artinya dibutuhkan passion, dibutuhkan satu totalitas untuk benar-benar bisa memahami urat nadi dari bisnis maupun perusahaannya. Jadi ya sudah, kami memang diamanahkannya ini bukan hal-hal yang lain, jadi kita berkonsentrasi bagaimana supaya perusahaan ini bisa up to date dengan tantangan dan perkembangan zaman. Jadi artinya kami mengimplementasi teknologi, kami mengimplementasi transformation management system, kami juga masuk ke platform logistik untuk bisa mengembangkan pasar, ya. Dan kami ini kami berinvestasi cukup besar itu dalam pembangunan orang, Pak, pembangunan sumber daya manusia. Jadi yang mahal memang. Tapi ya sudah, itu yang karena kami di industri jasa ya, kami sadar bahwa yang menentukan adalah the man behind the gun, bukan masalah truknya saja, tapi orangnya. Jadi ini yang ya mau nggak mau kami terus sampai sekarang kami
investasi cukup besar di pembangunan sumber daya manusia. Kemudian berapa orang Pak jumlahnya pengemudi yang dikelola Siba Surya sampai saat ini? Kalau pengemudinya kami ada 1.400 Pak. Kami mengelola kurang lebih 1.400 unit truk. Lalu staff itu hampir 400. Jadi total mungkin 1.800 orang ya. Jadi jumlahnya sama Pak, armada dengan drivernya itu? Ya, driver aktifnya kami 1.400, tapi driver yang masuk ke dalam database-nya kami ada 2.000. Yang memang itu ada, tapi kan standby gitu. Ada 600-an yang sifatnya standby untuk kadang-kadang yang sakit, ada yang cuti, ada yang ada yang mungkin ada kena degrade dan segala macam. Maka kami punya spare kurang lebih ada 500. Ya, pasti. Karena kan kontraknya macam-macam, nggak sama ya Pak ya, nggak bisa. Skillnya juga beda-beda gitu. Ya. Tadi Pak Asti mengatakan bahwa investasi cukup besarnya justru di bidang SDM itu. Itu apa Pak? Pelatihan atau seperti apa bentuknya? Ada pelatihan Pak, ada pelatihan tentang hard skill-nya. Hard skill-nya tentang mengemudi, tentang pengetahuan rute atau jalur yang akan dilalui, tentang material handling, bagaimana penerpalan, penalian, cara menata muatan, cara mengoperasikan truk-truk kami yang relatif canggih, lalu cara mengoperasikan aplikasi yang untuk order management, ya, itu ada. Lalu ada juga tentang time management, money management kita ajarkan. Lalu kita juga ada training yang sifatnya menambah wawasan, mereka harus diberikan wawasan yang semacam bisnis, kalau nggak akan ketemu gitu. Jadi bagaimana mereka punya moral obligasi kalau bawa barangnya orang nggak boleh terlambat, harus menjaga aman, harus betul-betul punya pelayanan yang baik. Itu kan nggak mudah ya. Artinya dari sisi edukasi mereka yang mungkin nggak tinggi, mungkin secara kultur juga harus ditata lagi bagaimana mereka bisa menjadi pengemudi yang profesional, yang punya prestasi, yang punya profesi kan. Sebenarnya driver truk ini kan sebuah profesi yang nggak banyak orang bisa, ya kan. Harusnya kan ada kebanggaan di sana, Pak. Artinya nggak semua orang bisa punya skill itu dan memiliki keahlian itu. Di Indonesia jarang, apalagi mereka melek teknologi, apalagi mereka memiliki kemampuan manajerial skill yang baik. Tentunya mereka patut diapresiasi yang layak. Nah, makanya kita memberikan pembinaan, memberikan training supaya mereka ini punya kebanggaan, mereka ini punya cara pandang yang cukup modern lah. Kalau lihat tadi antara armada dengan drivernya, itu berarti mereka bekerja sendiri Pak, nggak ada asistennya gitu? Ya, ada yang nggak, tergantung. Itu kan ada preferensi. Kalau di Indonesia ini secara kultur itu kebanyakan driver masih maunya dia pegang truknya sendiri, jadi pegang batangnya bahasanya gitu ya. Sementara di negara maju di Eropa itu truknya nggak boleh berhenti kan, supirnya bisa gonta-ganti nggak apa-apa gitu. Karena semuanya sudah bisa terprediksi dengan baik, ya kan. Ongkos driver itu bayarannya mahal sekali, ya kan. Harga truk juga mahal. Nah, sehingga truknya nggak akan berhenti, sopirnya bisa di shift gitu. Hal itu belum bisa dilakukan secara masif di Indonesia karena si sopir ini masih, ya dia istilahnya itu udah sayangnya kayak istrinya lah Pak sama truknya itu. Betul dirawat ya apa gitu. Kalau gonta-ganti driver malah nggak terawat. Nggak terawat ya. Jadi punya batangan. Nah, kadang-kadang ada preferensi driver yang dia punya mungkin katakanlah ponakannya atau familinya yang diajak di kader bantuin sebagai kernet lah.
di Kado. Iya, 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 iya. Nah, Iya. itu Bandung ada, tapi ada orang yang nggak suka, dia sendirian lebih Iya. lebih nyaman ya. Itu kami Iya, iya. silakan, nggak ada masalah. Pak Step, ini situasi akhir-akhir ini dengan banyaknya macet, banjir dan sebagainya, khususnya di Pantura, Jawa ya, sebelah timur ini, itu seberapa mengganggu untuk bisnis ini? Mengganggu, Pak. Kalau kita bilang bahwa jalur eh, transportasi utama ini kan di Jawa ini masih di jalur Pantura ini, Pak ya, untuk pergerakan barang. Jadi begitu ada kemacetan, Hmm. apakah itu karena pembangunan jalan ataupun Hmm. banjir, tentu Ya, dampaknya cukup signifikan. ya, Nah, artinya dan yang sangat kami sayangkan kan hal ini terjadi berulang-ulang, iya, ya kan? Itu yang memang seolah-olah kita ini tidak pernah belajar dari kejadian-kejadian yang sangat merugikan sebenarnya, hmm. melumpuhkan aktivitas. Ya, sudut pandang kami dari pergerakan Ya, aktivitas usahanya. Tapi kan dampak yang lebih direct lagi kan ke warga yang hmm. terkena imbas langsung kan. Hmm. Itu yang Ya, sangat-sangat ya kasihan Pak ya artinya gitu. Nah, ya, tapi tentu ya tentu pemerintah harus melihat ini secara lebih komprehensif lah gitu supaya tidak terus ya, berulang ya. Saya kalau ya, di Pantura ini kan siklusnya hampir setiap 2 tahun lah gitu ya. Itu ya, banjir gede selalu. ya, Itu ya, udah kita bisa kayak bisa ramalan lah ini ya, banjir udah hampir ya, tahu gitu kan. ya. Ya kan jadi Nah, itu terus berulang itu. Itu yang sangat ya, kami sayangkan sebenarnya. ya. Dampaknya terhadap manajerial seperti apa? Apakah kemudian menambah cost dan menambah tarif angkutan atau seperti apa? Ya yang tentu yang jelas terjadi kan terjadi perlambatan Pak ya. Hmm. Perlambatan pengiriman tentu. Nah, akhirnya kan terjadi klaim Ya, ya kan. ya, Tentu dampaknya cukup berantai ya. Artinya seperti itu. Nah, lalu terjadi penambahan biaya, pasti terjebak macet, kita nggak mungkin dong supir kita diemin aja, pasti kita kirim bala ya, bantuan untuk evakuasi, kita ya, berikan makanan, kita bagaimana caranya supaya muatannya tetap aman. Jadi ya. ada pembengkakan kos yang cukup lumayan Hmm. gitu. Hmm. Yang mana yang Ya, seharusnya nggak terjadi, harusnya begitu, ya kan. Nah, ya, itu terjadi berulang gitu. Dan apalagi belum lagi kalau ngomong kemarin cukup parah itu ada yang beberapa terendam, nah, itu rusaknya ya, cukup lumayan Pak. ya, Gitu. Nah itu yang apa cukup mengganggu sih menurut saya. Dan tentu ya, kemarin kita juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengusaha sangat mengganggu ya, apa namanya aktivitas berusahanya ya, jadi semua kiriman telat, ya. banyak yang terjadi kerugiannya, dampaknya multiplier efeknya lumayan Pak. Iya. Dan luar biasa posisi si Basurya ini di Semarang, kota yang selalu menjadi langganan banjir dan kelihatannya tidak mungkin apa Pak berpindah dari Semarang gitu ya kira-kira. Nah itu jadi kami ini kan ya memang kami orang Semarang Pak ya, kami orang Ya, Semarang dan tentu kami punya apa moral obligasi untuk ikut hmm, membantu pertumbuhan ekonomi di Semarang, membangun ya, pembangunan di Kota Semarang, dan juga punya kebanggaan kalau Kota Semarang ini lebih maju. ya, ya, Jadi memang headquarternya kami ada di Semarang dan juga ya. kan kalau dulu itu kan karena perputaran truknya kami cuma Jakarta Surabaya, Semarang ini cukup strategis karena di tengah Hmm, ya, ya ya, ya, antara timur dan Pantura Timur dan Pantura ya, Barat cukup strategis lah. Tetapi seiring dengan waktu kan truk kami banyak bergeser ke Sumatera sampai ke Medan sampai ke Aceh ya, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Padang sana. Sehingga sebenarnya secara lokasi itu untuk perputaran truk sebenarnya tidak lagi di sentral ya, perputaran truk lagi sebenarnya. Tetapi ada
ya bisa dibilang ikatan emosionalnya Ya, dengan Kota Semarang cukup erat, cukup Pak. tinggi. Artinya. Ya, Dan kami merasa bahwa iklim berusaha lalu orang tinggal di Semarang ini lebih nyaman ya. Artinya ini ya, nyaman, ya. lebih nggak stres lah bahasa seperti itu dibanding dengan kota-kota gede yang lain. Mungkin Ya, seperti itu ya. Pak Bambang. Ya, baik. Nah, ini kan 2024 ini akan terjadi pemilihan wali kota baru. Nah, bagi dunia usaha termasuk si Basurya, itu yang diinginkan itu pemimpin seperti apa sebenarnya untuk di Kota Semarang? Ya kalau kami dari kacamata pengusaha tentu kan kami berharap bahwa eh, sosok yang akan memimpin Kota Semarang ini yang bisa Ya. dekat dengan dunia usaha, kan, yang memahami Hmm. kontur dari dunia usaha. Karena tanpa eh, adanya kedekatan, pemahaman, tentu kan bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa terlahir sehingga bisa mendukung iklim orang untuk berusaha, Ya. berinvestasi, pengembangan usaha, katakanlah perizinan dan lain sebagainya gitu. Hmm. Nah, itu mungkin kacamata dari dunia usaha atau pengusaha mungkin ya yang mampu menyelami mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan dunia usaha supaya roda perekonomiannya bergerak, supaya Hmm. ada pertumbuhan ekonomi nih, Ya. supaya katakanlah buying powernya bisa naik gitu, supaya ada Hmm. pergerakan uang. Nah, tentu pemahaman-pemahaman itu perlu. Ya. Menurut saya ada hal-hal lain yang sifatnya adalah eh, apa ya? Tentu kita menginginkan eh, apa sosok yang secara track record itu punya integritas yang baik. Itu penting sih, artinya terlepas dari Hmm. hal-hal tentang pemahaman itu, Ya. tetapi kami mengharapkan tentu siapapun lah yang Ya. diberikan kesempatan atau diberikan mandat oleh rakyat nantinya memimpin, itu Ya. memiliki track record yang baik. Track record itu kan Ya. bisa dilihat gitu ya. Oh, artinya Ya. memberikan satu kenyamanan ya. Ya. Sifatnya oh yang memimpin ini punya track record yang baik. Paling tidak untuk berkomunikasi gampang, bisa. Ya. Dan kita punya keyakinan bahwa beliau akan membawa Kota Semarang ke track yang benar. Nah, itu Ya. saya kira juga penting, Pak. Ya. Ini kelihatannya ada tren muncul calon-calon yang berusia muda yang mau tampil. Nah, menurut Pak Steve potensinya seperti apa kalau anak-anak muda ini? Saya kira memang sudah waktunya ya untuk Ya. paling tidak itu diberikan kesempatan. Ya, Ya. artinya anak-anak muda zaman sekarang ini kan mungkin punya pemikiran-pemikiran yang tidak monoton, Hmm. yang mungkin punya pemikiran yang out of the box, Ya. ya. Yang mungkin mereka juga punya wawasan yang luas, Hmm. dan mungkin juga mereka melihat permasalahan mungkin bisa Ya. lebih objektif. Ya. Jadi tentu eh, eh, anak-anak muda menurut saya ya artinya Hmm. perlu diberikan kesempatan lah. Nah, tetapi kan muda ini kan hanya satu dari sekian Ya. kriteria yang dibutuhkan. Tentu dia harus punya track Ya. record juga. Ya. Dia punya track record yang cukup mumpuni lah, Hmm. ya kan. Lalu dia juga punya visi, Hmm. pemikiran. Oh mau dibagaimanain sih? Ya. Dan pemikirannya tentu harus meskipun visioner, tapi harus membumi kan. Tidak Ya. bisa di awang-awang. Nah, Ya. itu saja. Ya. Tapi
sudah waktunya bahwa apa namanya layaklah untuk diberikan kesempatan untuk bisa ya namanya kan karena kecintaan ke Kota Semarang ini punya apa keinginan untuk turut serta berkontribusi lah gitu untuk berperan serta lebih aktif. Saya pikir nggak ada masalah Pak untuk dibuka kesempatannya. Ya, baik. Nah, kalau menurut Pak Step, apa masalah-masalah di Kota Semarang, terutama kalau dilihat dunia usaha ini yang perlu mendapat perhatian? Mungkin begini Pak. Jadi kalau tadi kita udah bicara mengenai banjir, tentu itu salah satu yang perlu disolusikan lah ke 5 tahun ke depan. Tapi kan tidak bisa sendirian. Ini perlu campur tangan pemerintah provinsi, mungkin pemerintah pusat, dan seluruh stakeholder lah. Tetapi kan goodwill atau namanya keinginan yang benar-benar firm memang harus datang dari apa namanya kepala daerah Kota Semarang yang berkepentingan kan. Nah, apakah wali kotanya nanti memang punya pemikiran yang benar-benar fix mau beresin banjir atau enggak? Ini kan yang membedakan gitu. Kalau punya tentu langkah-langkahnya akan terukur, langkah-langkahnya akan ke arah sana karena kan tidak mungkin instan, Pak. Nah, yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah potensi-potensi Kota Semarang ini kan kita tidak bisa melihatnya cuma sebagai Kota Semarang saja menurut saya. Tapi kan Kota Semarang ini ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tentu ada hal-hal yang sudah selayaknya harus bisa menyetarakan dengan katakanlah kota-kota besar yang lain. Kalau menurut pandangan saya dalam beberapa tahun terakhir sudah ke arah yang benar, sudah ke arah yang baik. Pembangunan ekonominya sudah lebih baik. Kota Semarang sudah lebih happening, orang bilang. Ya, pembangunan hotel banyak, rumah makan banyak. Artinya apalagi dengan adanya jalan tol, Kota Semarang ini kan jadi tempat persinggahan yang mudah untuk berkuliner atau berpariwisata lah gitu. Nah, tinggal bagaimana sih kita punya planning untuk 5 tahun ke depan? Punya nggak sih kita planning untuk menggiatkan katakanlah pariwisata? Bagaimana meningkatkan pertumbuhan bisnis misalkan yang ada di Semarang dengan adanya lokasi strategis, infrastruktur sudah ada. Tapi kalau nggak punya planning kan akhirnya jadi sporadis Pak. 5 tahun habis, ya pertumbuhannya gitu-gitu aja pasti. Gitu. Kedua adalah tentu saya di Kadin Jawa Tengah juga Pak, di kita melihat bahwa Kota Semarang yang airportnya sudah internasional, kok belum bisa punya direct flight ke luar negeri. Tentu kan, tapi mungkin kapasitasnya pemutusnya kan bukan wali kota, tapi patut diperjuangkan bagaimana kita bisa mensejajarkan diri naik kelas. Kok nggak bisa direct flight internasional ke Singapura, ke Malaysia, ke katakanlah untuk haji saja bisa, harusnya bisa, ya kan? Jadi bisa langsung dari Kota Semarang. Untuk yang katakanlah sekelas Asia dulu deh. Artinya itu kan sesuatu yang perlu diperjuangkan bersama-sama. Pembangunan di pelabuhan di sekitar itu. Ya, jadi kawasan itu menurut saya perlu dalam waktu dekat untuk direvitalisasi, Pak. Nah, tentu sekali lagi kapasitasnya tidak bisa melihat Kota Semarang saja, tapi bahwa di kota ibu kota tentu pelabuhannya perlu di-upgrade dan dibuat supaya naik kelas dong. Nah, hal-hal itu yang mungkin saya pikir cukup vital kalau kita punya gambaran atau rancangan ingin memajukan perekonomian keseluruhan di Kota Semarang. Pasti nanti dunia usaha masuk, pasti nanti iklim usaha membaik. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah,
di luar hal-hal yang tadi, saya pikir hal-hal yang paling penting kan, kalau kita tahu semua masyarakat Jawa Tengah overall itu kan sangat majemuk Pak, sangat Ya, heterogen. Nah, miniaturnya kan ada di Semarang. Nah, di Semarang dari masyarakat apa aja ada. Ya kan? Nah, tentu figur nanti haruslah orang yang mampu ya, menjadi figur sentral untuk memupuk keberagaman ini ke arah yang lebih baik lagi. ya, Yang sekarang sudah sangat baik Pak, sangat heterogen, ya, sangat jemuk, dan ya, menurut saya sangat kondusif, ya, artinya ya. sangat terbina dengan baik. Nah, tentu siapapun yang nanti terpilih harus bisa merajut itu dengan benar-benar baik, karena itu kekuatan intangible yang Kota Semarang miliki menurut saya. Tadi sudah dikatakan Pak Step bahwa sudah banyak kemajuan perekonomian tumbuh, pariwisata baik. Nah, apalagi hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pejabat-pejabat yang selama ini yang mungkin ke depan masih perlu atau bisa diteruskan. Saya kira kalau kita berbicara dalam konteks eh, pengelolaan administrasi di Kota Semarang sudah jauh lebih baik, Pak. Ya, Ya, pengurusan perizinan lebih cepat. Ya. ya, Pelayanan masyarakat juga responnya lebih cepat. ya, Tentu pada level yang masih bisa ditingkatkan lagi, masih bisa di ya, fokuskan lagi. Kalau nggak ya, salah ya, saya dengar kan pemerintah Kota Semarang punya visi untuk bisa melakukan mewujudkan yang namanya smart city, ya kan? Smart City, ya. Konsepnya seperti apa mungkin belum terlalu konkret gitu. Hmm. Nah, tapi kan seberapa sih tolok ukurnya dan kita ada di mana? Gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa dilakukan. Artinya kita punya size yang cukup besar. Kita mungkin Hmm. eh, saya meyakini lah kalau seluruh stakeholder ini cukup cukup kompak dan solid, itu bisa kita punya planning ke Hmm. depan untuk mewujudkan itu secara nyata gitu ya. Ini apa sih yang dimaksud dengan Semarang Smart City, apa Hmm. konsepnya? Oh, ada hal-hal pengembangan yang sifatnya seperti itu. Ini kan setahu saya masih dalam konteks yang masih konsep gitu ya. Tapi masyarakat Ya, awam mungkin belum tahu dan belum merasakan gitu kan ya, bedanya gitu. Mungkin ya. hal-hal seperti itu. Ya, baik. Terakhir Pak Step, mungkin ada saran atau harapan terhadap masyarakat Kota Semarang, termasuk komunitas bisnis, gitu. Apa yang bisa membantu supaya menghasilkan tadi pemimpin Semarang ke depan yang ideal, yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Kota Semarang. Ya, pemilihan wali kotanya kan tidak lama lagi, Pak. Ya, artinya kan Ya, sebenarnya kan kandidat-kandidat yang sekiranya dirasa mumpuni untuk bisa diberikan mandat dan kepercayaan itu kan sebenarnya ada di sekeliling kita, ya, artinya, dan masyarakat sekarang juga sudah sangat cerdas, informasi sangat terbuka. Tentu ya, ya, artinya jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Kan bisa ya, dicek track recordnya, ya, bisa di komunitasnya tidak terlalu besar juga, bisa dicek ya, bagaimana sih ya. secara kredibilitasnya dan segala macam gitu kan. Nah, itu yang mungkin saya mengajak lah masyarakat Kota Semarang semua, kita memilih dengan cerdas, memilih dengan Ya. objektif, ya, artinya yang memang layak untuk memimpin, ayo kita berikan kesempatan dan kita support rame-rame, kita support sama-sama supaya yang penting pemilihannya kondusif, pemilihannya tetap berlangsung secara baik, berintegritas, pastilah menghasilkan pemimpin yang nantinya ke depan punya integritas juga. Nah, kita sih kalau dari saya, mungkin dari teman-teman pengusaha yang lain, ya, kita mendukung prosesnya baik, kader-kader yang dipilih itu juga yang memiliki track record kredibilitas yang baik, harapannya pasti akan membawa Semarang 5 tahun lagi jauh lebih baik. Baik, terima kasih sekali Pak Stef Surya Atmaja, Presiden Direktur PT Siba Surya.
yang sudah menggambarkan berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dunia usaha, situasi seperti apa yang diinginkan di Kota Semarang dan pemimpin yang ideal, yang cocok kira-kira seperti apa. Mudah-mudahan membantu kita semua untuk menemukan calon yang ideal menjawab persoalan-persoalan Kota Semarang 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Steve. Matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun. Ya, sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun. Terima kasih Pak.